Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat holistik sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi ketika kita di holistik yang terkait dengan kesehatan, mungkin permasalahan-permasalahan di masyarakat luas. Untuk saat ini, alhamdulillah kita kedatangan Bu Heni dengan Bu Cahya. Ya. Beliau adalah kedua expert di bidangnya masing-masing, yang nanti mungkin sebagai nanti bahan pembahasan ya. Bahan pembahasan di sini yang nanti akan coba dikolaborasikan atau mungkin dihubungkan dengan keilmuan holistik yang tentunya dengan Pak Puji Katam. Untuk selanjutnya Bu Cahya untuk waktunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan Bu Heni bergerak dulunya waktu belum kenal ilmu holistik. Jadi kita memiliki satu klien. Kalau klien itu kita datang ke kita itu kita melihatnya dari sisi physically dan mentality. Nah, jadi masing-masing sebenarnya kita punya satu keilmuan masing-masing. Dulu saya di mentality, Bu Heni di physically. Tapi kok dalam perjalanannya ternyata ketika Bu Heni menemukan pasien physically, ternyata dia mentalitinya yang sakit. Dan kemudian saya ketemu mentality, kayaknya ini harus ke fisik. Nah, ini alhamdulillah pada akhirnya ketemu Pak Puji, ternyata ilmunya ada satu ilmu. Jadi saya tidak terpisah lagi dan ilmu holistik. Kita baru belajar kita kan murid masih di holistik 1 sebenarnya. Walaupun yang tematiknya udah ikut ya beberapa gitu. Nah, ini Pak terkait ini saya dan Bu Heni itu punya pernah kita ikuti satu konsep Pak. Jadi konsep pengenalan diri judulnya Pak. Jadi dalam konsep pengenalan diri itu manusia itu dibagi menjadi lima kita bilang kalau di situ dibilangnya 5 mesin kecerdasan ya. 4 belahan otak dan satu ini. Jadi kalau kita lihat dulu kita melihatnya kan masih 2 sisi ya Pak, bukan dari sisi holistik. Jadi dari fisikalinya dan dari mentalitinya. Dan di 5 belahan otak itu ada otak kiri bawah, otak kiri atas, otak kanan bawah, dan kemudian ada otak tengah Pak. Nah, di masing-masing belahan otak ini mempunyai organ kekuatan dan sekaligus organ kelemahan. Nah, nanti Bu Heni yang ngelanjutin nih Pak. Saya cuma saya pembagian bukaan otaknya doang gitu. Nah, di otak kiri bawah itu dia organ kekuatannya adalah di lambung dengan sistem pencernaannya. Kemudian di otak kiri atas itu dia organ kekuatannya di ginjal dengan sistem ekskresinya. Nah, kemudian dia ada otak kanan atas, dia organ kekuatannya adalah hati dengan sistem dia sintesa protein ya. Masuknya di situ. Dan kemudian otak belahan kiri bawah, di dalam otak ini belahan kiri bawah, saya ingatnya organ ya, salah ya, belahan otak kiri bawah, kiri atas, kanan atas, dan belahan otak kiri bawah itu dia kanan bawah itu belahannya itu dia dengan kekuatan organnya paru-paru, dan dia ada di sistem pernapasan. Nah, yang terakhir ini adalah otak tengah, dan kekuatannya di otak tengah itu ada dengan kekuatannya di organ jantung dan sistem peredaran darah. Nah, kemarin kan kita udah belajar holistik ya tentang segitiga atas dengan segitiga bawah tuh ya Bu Heni ya. Mungkin itu yang menjadi kemarin bahan diskusi saya berdua ketika kita sadar, kita kan belajar 5 konsep ini ada ininya ya Bu ya, ada kekuatannya. Itu gimana tuh Bu yang kemarin kita bahas tentang segitiga atas segitiga bawah tuh Bu Heni? Jadi pas kemarin kita ngebahas pas Pak Puji ngebagi segitiga atas, segitiga bawah, terus ada yang satu lagi ya bisa ke atas bisa ke bawah. Nah itu kan terbaginya seperti itu. Itu saya langsung selesai materi itu saya langsung kontak Bu Cahya. Kalau kayak gitu gimana? Kan di konsep itu adalah manusia dengan belahan otak tertentu, organnya tertentu juga. Nah jadi di situ kita belajar bahwa organ terkuat dan menjadi organ terlemah. Jadi begitu organ terkuatnya dia bisa menjaga apapun penyakitnya selama tidak menyerang organ terkuatnya, itu masih ibaratnya masih aman gitu. Tetapi jika penyakit itu menyerang organ terkuatnya, jadi organ ini jadi lemah, otomatis itulah jadi sumber kematiannya. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kemarin melihat segitiga atas terus yang Pak Puji bilang perjalanan
penyakit mengenai dari begitu ada api atas yang sangat panas, otomatis saat tensi tinggi ini yang diabetes dengan tensi darah tinggi ya, tensi tinggi jantung akan berdebar, debarnya ada perubahan, terus jadi ke lambung jadi tidak nafsu makan, terus atau haus berlebihan, buang airnya jadi keras, terus urin jadi pekat. Nah itu kan alurnya semua dari paru. Nah kalau yang seperti Pak Puji itu kalau yang dari atas, kalau yang dari bawah kan beda lagi. Nah itu saya ingin tahu pendapat Pak Puji mengenai yang organ terkuat dan terlemah itu. Jadi kalau kita lihat runutan penyakit kan sepertinya teori ini tidak tepat kalau saya ngelihatnya gitu ya. Nah saya butuh penjelasan Pak Puji dari sisi holistiknya. Kurang lebih seperti itu Pak Puji. Jadi gini, kalau saya membagi penyakit itu, yang pertama kita lihat bahwa manusia adalah miniatur alam. Berarti apa yang terjadi di alam bisa kita tarik ke dalam tubuh kita manusia menjadi satu masalah. Jadi belajar Allah mendidik kita itu dengan itu. Jadi gambaran alam itu, dan istilahnya tidak mungkin salah kalau Allah memberikan gambaran di situ. Contoh ya, kalau di atas itu kalau di atas bumi kan ada udara, sinar matahari, ada pohon. Nah, pohon berarti melambangkan liver. Nah liver itu kan pohon itu ada batang, daun, ada akar. Di bawah. Ada akarnya di bawah. Berarti kita tidak bicara akar ya. Bicara pohon, tapi hanya bagian atas. Berarti nanti liver itu dibagi. Nah itu nanti nggak pas kalau masuk ke situ. Kalau tidak membagi liver, yang dimaksud liver itu apa di situ? Itu. Nah ketika di atas, maka penyakit itu sebenarnya cuma ada 3. Ada 3 macam aja. Satu defisien, kekurangan, satu kelebihan, satu tersumbat. Udah 3 toh. Kalau kurang dipenuhi, kalau lebih dibuang, kalau tersumbat, udah itu aja. Nah, sekarang dari 3 itu dikembangkan lagi. Yang kurang apa? Energi kah? Air kah? Darah kah? Atau apa? Kalau darah nanti bagi lagi, dari darah itu komponennya apa? Plasma, cairannya, atau sel. Sel itu nanti di dalamnya ada macam-macam. Yang kurang apa? Trombositnya, eritrositnya. Oh itu pecah lagi nanti. Nah, nanti di dalam itu ada zat Fe, seng, magnesium. Nah, itu yang kurang apa? Akhirnya kalau dipecah-pecah, ini jadi ahli gizi, ahli ini dan sebagainya kan. Nah ini gambarannya. Nah, kalau lebih berarti harus dibuang. Itu. Berarti kebalikannya. Ya tadi dipecah-pecah lagi kan. Nah, kalau tersumbat, nah yang menyebabkan sumbatannya apa? Sumbatan lembabkah? Panas, dingin, kering, itu dahak. Nah, orang kan taunya sumbatan lancarkan darahnya. Iya betul lancarkan. Caranya gimana? Nah, kalau dingin dihangatkan jadi lancar, maka jahe dikenal pelancar darah. Bagi yang dingin, coba kalau dia tidak lancar karena darahnya pekat, karena dehidrasi, jahe menimbulkan masalah. Jadi dia bisa disebut pelancar jika ditempatkan pada tempatnya, dan bisa menjadi sesuatu yang membunuh seseorang jika tidak ditempatkan pada tempatnya, karena menimbulkan kasus itu menjadi lebih berat. Nah, menempatkan pada tempatnya itu dibutuhkan seorang ahli yang mengerti. Nah, di sini. Makanya kalau kita bicara penyakit tidak cukup dengan ini. Itu seperti itu. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi penyakit dingin, lembab, panas, kering. Gitu. Nah, dingin, panas, lembab, kering. Nah, coba hubungannya dengan otak mana lembab? Otak bagian mana? Otak dari... Nah, itu kan harus diurai lagi. Ya, semua bagian otak ada kelembaban dan kelembaban. Nah, kecenderungannya kemana gitu. Nah, kenapa?
bisa terkena, satu orang itu bisa terkena lembab panas, lembab dingin, dingin kering, panas kering, tergantung kebiasaannya dia. Berapa lama kecepatan itu tergantung fisiknya dia dan cuaca yang sedang berlangsung. Nah berarti parameternya jadi tambah banyak. Makanya tidak bisa kalau kita bicara kesehatan hanya bicara dengan parameter yang sederhana. Sebab nanti akan jadi salah, justice-nya juga salah, obatnya nanti juga salah. Nah kalau itu ditanamkan menjadi satu mindset, nah keliru, bahaya enggak? Bahaya. Padahal kesehatan itu simpel sebenarnya. Kalau ditarik ya ada hanya ruh dan jasad. Jasad dibagi dua, jasad organ yang bergerak sendiri, yaitu organ dalam, kata kuncinya di perut. Maka jangan jadi alul butun. Maka di situ ada makanan halal dan thayyib. Dari makanan itu akan menghasilkan darah. Maka kualitas darah mesti tergantung. Nah, yang satu organ yang bergerak dengan perintah, yaitu otot dan rangka. Kata kuncinya tulang belakang, kekuatannya di lutut pinggang. Terus kalau di atas di segitiga di sini. Maka kata kunci di tulang belakang itu, maka kita bicara struktur. Gitu. Jadi masalahnya di mana? Di strukturnya, di pola makannya, atau di pikirannya. Pikirannya dibagi lagi, pola makan dibagi lagi, struktur dipilah lagi, tengah, atas, atau bawah. Berarti kalau kita bicara penyakit harus ngerti dulu, baru kemudian disambungkan supaya tidak terjadi satu kesalahan. Nah, itu seperti itu. Kemudian ditambah lagi penyakit misalnya dingin dan panas. Secara umum dingin dan panas itu maka di TCM itu ada dua mazhab. Satu mazhab limpa lambung, satu mazhabnya liver. Kalau saya nggak milih dua mazhab itu karena dua-duanya itu benar. Itu. Jadi kalau penyakit hampir sebagian besar yang sifatnya panas, mesti yang membawa secara umum adalah liver. Tapi kalau penyakit sifatnya dingin, secara umum mesti yang membawa sistem cerna, terutama limfa. Gitu. Karena limfa benci lembab, suka kering. Kalau liver dia suka basah tapi hangat. Maka kalimat dari di sini, kalau penyakit, maka kalau melihat sindrom yang sudah disusun oleh orang zaman dahulu, penyakit yang dasarnya dari sistem cerna terutama limfa mesti akan menghasilkan penyakit yang sifatnya dingin. Limpanya lemah. Kalau nyerang jantung menjadi misalnya kalimat pi, sin, yang si atau ci si, berarti dingin. Pi, kan, sin, si, itu. Jadi penyakit limpa dia akan membawa penyakit paru menjadi dingin, membawa penyakit jantung menjadi dingin, liver menjadi dingin, ginjal menjadi dingin. Kata kuncinya di perut. Pencernaan. Kalau liver dia akan membawa semuanya panas. Karena dia karakternya api. Api muda itu liver, api tua itu jantung. Air muda itu paru, air tua itu ginjal. Yang di tengah netral, limpa lambung. Berarti antara unsur air dan unsur panas. Maka disebut api di dalam air, maka disebut air mendidih. Gitu. Jadi kita nggak bisa ya Kak yang membicarakan sesuatu hanya sepotong ya, harus benar-benar menyeluruh, balik lagi ya holistik. Jadi nanti bahaya keliru. Ya. Jadi kalau mau ngebahas penyakit ya tetap ya harus ada perjalanan penyakit ya Pak ya. Kalau tanpa ada perjalanan penyakit kita nggak bisa menentukan. Jadi nggak bisa dibilang organ terkuat atau terlemah karena berarti yang saya pahami jadi kayak gini. Jadi orang dengan otak kanan ya otak kiri bawah di mana organ utamanya lambung ya pencernaan, terus dia kena diabetes.
penanganannya otomatis akan berbeda ya, walaupun dia sama-sama otak kanan lambung, tapi antara penderita yang tinggal di di Purwokerto sama yang di Surabaya, di Jogja atau di Sumatera aja otomatis sudah akan beda penanganannya. Tempat sudah Pak. berbeda, pola makan sudah berbeda. Karena kembali lagi kepada sindrom yang tadi ya. Iya. Dia dengan otak kiri dengan kekuatannya lambung, dia terkena diabetes, mana yang dia kena? Yang dia di lembabkah atau dia yang di yang juga belum dibahas itu kan, belum dikaitkan kan, misalnya dia otak kanan atau otak kiri, terus dia lambangnya apa, tangannya apa, tangan bumi, tangan api. Misalnya dia otak kanan, tangannya bumi kayak gini. Satu lagi otak kanan, sama-sama otak kanan, tangannya tangan udara. Satu tangan api, satu tangan air, beda karakternya dan penyakitnya cenderung beda karena dia punya kebiasaan yang berbeda. Iya ya, kayak kita aja beda karakter, tangan kita bisa sama ya. Tangannya sama-sama bumi. Sama-sama bumi, tapi kita polanya tempatnya udah beda. Iya, gitu. Berarti itu menjadi satu bahan pertimbangan lagi. Nah, makanya ada kesamaannya, ada perbedaan. Dalam penyakit pun ada kesamaan, sama-sama diabetes. Kadar gulanya tinggi, ada perbedaannya. Misalnya ya, kalau penyakit yang bawaannya dari liver itu kemudian dia kena diabetes ya, berarti kan dia urusannya di atas. Semua penyakitnya sifatnya panas, sebagian besar, ya, karena liver sifatnya panas. Kalau gambarnya kayak gini, liver itu menampung darah. Kalau darahnya panas, berarti ketika dia beredar, yang ngedarkan kena imbas panasnya enggak? Iya. Semua tempat yang kena darah itu panas enggak? Ginjal, hanya jadi kencing berdarah, ya kan? Lambungnya luka. Nanti semua yang kaitannya ada darah, apalagi bertumpuk di situ kayak usus kecil kan banyak jonjot itu. Nah, di situ pembuluh darah semua, mesti terjadi pelukaan. Maka penyakit usus kecil, misalnya dia radang usus kecil kayak tipes, obatnya itu hampir sama dengan mendinginkan jantung. Gitu. Nah, ketika penyakitnya panas, maka obatnya diabetes model kayak gini pasti yang pahitan. Pahit semuanya. Tapi ketika terjadi penyakit diabetes jalurnya di tengah saya, dia ada haus, ada lapar, kemudian masalahnya di hubungan antara limpa dengan liver, hubungan suami istri. Maka ketika dia dominan seperti itu, obatnya apa? Kayu manis, yang manis. Orang katakan, oh penyakit manis jangan yang manis. Bukan, manis ketemu manis. Kalau tadi pahit ketemu manis, lawan kan? Kalau ini sama, dirinya sendiri. Manis ketemu manis gitu. Manis simbolnya perut kan, limpa lambung, ketemu simbolnya sendiri. Nah nanti ketemu lagi ada penyakit yang diabetes, nanti obatnya yang panas juga ada macam-macam. Ini panas ekses. Nanti ada panas lembab, ada kefir, dingin, terus basah. Dingin, basah, ada keringnya, nah, kan ada asemnya dikit. Bapak saya diabetes, kasih itu seminggu ngeblak. Karena bukan sindromnya. Bukan. Itu. Beda gitu. Tapi kalau dikasih kayu manis yang direbus nyaman. Atau daun sirih direbus nyaman. Kemudian nanti ada lagi yang dia diabetes tapi tidak doyan makan, nggak haus, nggak lapar. Nah itu obatnya tonikum yang sifatnya hangat kering. Pada diabetes rata-rata yang dikenal itu penyakitnya kering, haus, lapar. Nah ini dikasih yang kering, maka dia kulit manggis, terus dia huangki kalau di Chinese, kemudian dikasih yang kering kayak kayu cendana, itu bisa. Itu dia jangka pendek. Oh, jangka pendek, nggak boleh sampai. Ya, 7 hari, lebih dari 7 hari iritasi. Nah, dari situ kalau lihat kayak gitu coba dipikirin lagi. Nah, berarti kan nggak bisa. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan,
kita tidak bisa memberikan itu organ mana yang dia terkuat maupun terlemah karena mereka saling satu kesatuan ya. Iya. Satu kesatuan dan yang kita perlu jaga bukannya dia menjaga kekuatan atau kelemahan aja, tapi justru keseimbangan ya Pak ya. Makanya kita kalimat ya. apa? Dalam hubungan menghidupi ya, menghidupi itu ada kalimat lemahnya satu materi, kurangnya satu materi, ya, menyebabkan terganggunya fungsi organ yang terkait dengan. Yang muncul gangguan di mana? Bukan di tempatnya yang kurang, yang muncul di tempat yang terganggu. Kalau di kedokteran barat yang diobati mana? Yang terganggu. Bukan penyebabnya. Kalau di timur ini karena masalah ini kasih aja makan hati ayam, hati sapi, selesai masalah. Sedangkan kita kan identiknya kalau orang udah diabetes itu makan harus dijaga gitu ya. Jadi makanya ternyata banyak banget saya nemuin ya setelah kita belajar gitu ya, nemuin pasien yang diabetes tapi malnutrisi. Ya karena mereka terlalu pantang makan, ternyata yang seperti Pak Puji bilang mungkin dia ada kekurangan. Sekarang logikanya kayak gini, logikanya. Semua sepakat diabetes itu adalah penyakit perubahan gaya hidup. Yes. Kenapa? Karena gaya hidup zaman dulu banyak bergerak, sekarang tidak. Nasi itu dimakan membentuk otot. Nah, ketika tidak digerakkan untuk bekerja, bertumpuk di sini, membusuk, jadi masalah. Itu. Kemudian membebani darahnya jadi jelek. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika dia obatnya harus bergerak, ibu tidak mau. Saya minum obat saja. Darahnya semakin bercampur dengan ramuan herbal itu. Tapi persoalan utama suruh gerak nggak dikerjakan. Pengen masuk surga tapi nggak mau sholat puasa, bisa enggak? Gitu. Nawar kan? Manusia. Jalur anak sultan. Dalam Bu. Ada kenalan orang dalam sama saya yang dalam surga gitu. Nah, sudah seperti itu. Jadi ketika dia bergerak mau olahraga, gula di sini dibakar, jadi energi. Selesai masalahnya. Tapi ketika dia tidak mau mengerjakan itu, terus mengandalkan obat. Di akupunktur masih mending, dipijat masih mending. Tapi dia minum obat. Pertama mungkin enak dia, kebantu. Tapi lama-lama karena dia solusinya harus bergerak, tapi nggak gerak. Terus minum terus, akhirnya pekat darahnya. Muncul penyakit yang jenis baru atau kok kompleks. Jadi lebih kompleks lagi. Dan jadinya komplikasi. Nah, akhirnya apa? Kok nggak sembuh-sembuh? Lah iyalah, suruh gerak nggak mau gerak. Udah nggak mau gerak, makanan dijaga. Sudah obatnya masuk, apalagi obat kimia masuk terus, makanya nasi aking yang nggak bergizi. Sudah nggak bergerak, obat masuk, mengotori darah, makannya kurang. Sirkulasi jadi lambat, udah. Terus makanya nggak pernah selesai diabetes itu. Makanya dibilang diabetes nggak bisa disembuhkan ya, karena nggak tahu akarnya. Ya karena syarat sah sembuhnya nggak dikerjakan. Kenapa kok saya nggak masuk surga ya? Loh, syahadat aja belum. Sudah syahadat, sholat sudah belum. Syarat sahnya itu penuhi dulu. Nah, syarat sahnya tidak dipenuhi, berharap, terus berdoa, terus putus asa. Ya kan lucu. Nah itu. Masalahnya sekarang zamannya substitute Pak. Jadi apa-apa disubstitute, jadi caloin ya. Jadi saya nggak mau olahraga. Ada nggak penggantinya? Jadi kayak kan orang nggak mau kurus, nggak mau olahraga, susut perut ya. Kurus pakai alat yang apa? Kurus nggak mau ngurangin makan. Ya. Pengen menurunkan berat badan tapi tetap harus makan enak gitu kan. Itu kan model-model yang mindset seperti itu loh Pak. Gitu. Nah. Kebiasaan manusia yang senang melanggar terus tidak mau diatur itu dijadikan momen untuk kemudian dibeli sesuatu harapan-harapan palsu seperti itu. Maka bukan diabetes tanpa diet. Maka di tempat kita itu tidak seperti itu. Ada kemarin Pak saya diabetes sudah gulanya 500, terapinya gimana?
Saya biasa terapi pijat, nggak usah pijat. Kalau pengen murah, iya obatnya ini, makan yang bergizi, minum air putih yang banyak, terus gerak olahraga. Mau berenang seminggu 2 kali, tambah apa dan sebagainya. Ketika gerak nanti gula akan turun dengan sendiri. Karena penelitian di Jepang itu ya saya baca, olahraga itu menurunkan kadar gula yang luar biasa. Iya bener lah. Ngebakar. Nggak perlu pakai penelitian ya, logika aja udah cukup ya. Nah iya makanya kan manusia itu pengen sembuh tapi aneh. Nah ketika kemudian nanti asal kamu kuatkan organ ininya, yang lain tidak masalah. Oh enggak bisa begitu. Iya, jadi kita agak sedikit termindset ya. Penyakit itu enggak kayak gitu, enggak sesederhana itu. Nah takutnya mindset itu keliru kemudian diyakini, itu akan menimbulkan persoalan. Misalnya sekarang jangan makan nasi terlalu banyak, nasi itu sumber kayak gini. Sejak kapan kita nyalahkan nasi? Sejak kita nggak mau bergerak. Itu kan? Zaman dulu ada nggak orang nyalahkan nasi? Kalau nasi bisa minta pertanggungjawaban kepada kita, dia akan protes kepada Allah. Nanti akan dimintai sama nasi di. Soalnya artikelnya banyak banget Pak, bahaya nasi, bahaya nasi. Pertanyaannya, framing jadinya. Yang nulis artikel itu olahraga enggak? Bukan, yang nulis artikel itu ternyata dia bukan pengkonsumsi nasi jangka panjang. Ya kan? Bukan orang Indonesia yang nggak makan nasi. Yang memang. Karena yang dia bicarakan adalah karbohidrat yang sudah dipecah, dalam artikel yang tepung itu, bukan nasi. Nasi sekarang oke lah, nasi sekarang itu sudah pupuknya tidak organik lah dan sebagainya, nggak apa-apa. Itu arah ke organik sudah mulai banyak berkembang. Tapi apa syaratnya ketika makan nasi gerak? Coba kuli bangunan, kuli yang ada di pelabuhan, makan nasinya gimana? Tempenya mungkin sedikit, sayurnya banyak, nasinya tapi badannya begitu dia tidak kerja lagi di situ, terus pensiun, setahun 2 tahun gulanya naik ya. Ada kemajuan Pak. Iya. Sekarang kayak gini, kita lihat lah tentara lah di batalion. Ada yang gemuk karena tiap hari itu digerakkan. Makan apa aja oke. Begitu dia sudah selesai, dikirimlah ke kantor. Tunggu 1 tahun, 2 tahun, muncul tensinya mulai nggak stabil, kolesterol. Kenapa? Olahraganya Jumat pagi doang. Itu cuma gini-gini doang. Tapi makanya tetap. Nah, ini nggak pernah mau dibahas. Kemudian kita ini kemalasan manusia itu kita kasih karena ini pasar. Ya. Kemalasan adalah pasar. Itu kayak kita malas, aja pakai ini aja. Laptop yang modelnya sekarang udah kayak gini karena kita malas bawa, Jadi kemalasan itu pasar. Tapi dalam bidang kesehatan tidak bisa, karena Allah menciptakan ruh dan jasad. Jasad itu ada sendi, ada otot dan sebagainya harus digerakkan. Tidak bisa, rumus itu tetap. Ya sunatullah ya Pak ya. Nggak akan berubah sepanjang manusia punya sendi, otot, urat, tulang. Kecuali nanti lahir generasi ke abad 20 sekian, lahir keluarnya cuma bentuk manusia dengan otak dan ini sistem cerna aja sama jantung, nggak ada sendi. Dia cuma kedip-kedip kayak gini, pakai komputer sudah nyala itu semua. Itu ciptaan Pak, robot namanya. Nah kecuali manusianya udah kayak gitu. Karena fungsinya otot dan sendi itu kalau sendi putar harus diputar. Maka saya sering bertanya, ini sendi putar ya? Pertanyaan, seminggu ini diputar enggak? Enggak. Saya sejak lihat videonya Pak Puji, saya putar Pak kali. Terus 2 minggu, terus setahun kira-kira diputar berapa kali? Maka ketika ini sakit gak bisa diangkat, yang salah siapa? Dirinya kan. Ketika sakit, ya Allah, apa salahku? Banyak salahnya banyak. Udah karatan itu. Iya kan?
ngeluhnya kan kayak meratapnya, ya Allah apa salahku, enggak kok beri sakit yang begini. Padahal ini disuruh digerakkan karena sendi putar. Dia tidak gerakkan tapi tidak merasa bersalah dan mengeluh. Banyak lagi ya. Nanti kalau malaikatnya datang betul kan repot itu. Ini salahmu, tunjukin itu lah. Nah ini gambaran. Makanya sejak saya belajar holistik ini, saya pun olahraga jadinya. Supaya apa? Tidak apa ya, keburu makan ya. Ngomong, nyuruh tapi tidak ngerjakan. Jargonnya ya. Lah jargon ini ngajarin. Nah, kan ini perut sudah kempes nih. Pak Yusron sudah mulai. Udah six pack. Yang belum ya Pak. Semangat. Nah itu gambarnya kayak gitu. Jadi maka tolong dilihat lagi. Nggak salah. Iya. Coba disempurnakan aja. Ada yang boleh ditambah ya Pak ya. Banyak syarat-syarat yang mesti ditambah. Nah, Syarat dan ketentuan berlaku iya, cuma 3, always. berarti ada ini ada. Nah kita sebenarnya mau bekerja sama dengan siapapun. Oh Pak saya punya kayak gini dihubungkan dengan ini bisa enggak? Nggak ada masalah. Karena apa? Berarti kita membuat suatu hal sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru itu jadi benar. Ketika jadi benar, manfaatnya juga bukan punya saya, nggak ada masalah. Gitu. Karena inspirasi saya itu ya karena suka lihat Kopingho. Saya inspirasinya bukan Xianzu. Manusia setengah dewa lah bahasanya. Jadi dia ilmunya tinggi, ini selalu diselimuti halimun. Jadi nggak kelihatan. Artinya nggak suka dikenal. Itu ya. Tapi ketika ketemu orang punya keahlian bela diri misalnya jurus pedang, dia lihat ini orang baik, jurus pedangnya ada yang lemah dikit lah, sama dia ditambahin aja. Kamu ini benahi ini, akhirnya jadi ya sudah ditinggal aja. Dia bukan murid, bukan apa, ngasih aja. Nah itu jadi inspirasi. Jadi ketika Pak saya punya produk kayak gini kurang bagus nih, ini nanti pasarnya nggak banyak nih, ini dirubah aja dikit ini, jalan. Ya sudah bos ya. Gitu. Tapi jangan ngambil produk saya terus diambil, dicontoh. Nah itu plagiat, nggak boleh. Gitu. Ada royalti. Nah, gambarnya kayak gitu, minta tolong ya nggak apa-apa. Ya Pak, baik mungkin mudah-mudahan nanti konsep yang kita dapatkan bisa lebih disempurnakan ya. Apa gitu ya? Iya. Lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, berarti harapannya manfaatnya bisa lebih besar lagi dan mengurangi error kesalahan ya, gitu ya. Yang jelas sih kalau saya lebih ke arah seseorang itu jangan sampai terframe akhirnya. Iya. Frame-nya jangan sampai frame-nya hanya berframe di situ aja gitu. Padahal sebenarnya kita harus banyak melihat dunia lain yang tidak hanya sebesar bingkai itu gitu. Bingkai itu harus lebih dipanjang. Kita harus bergerak ya biar sisi pandangnya berubah ya Bu ya. Kalau melihatnya dari sini doang yang kelihatan cuma pohon pisang. Kalau kesini saya ngeliatnya pohon bambu. Makanya di diagnosa di pohon ilmu itu kan batang melebar meninggi. Iya. Nah begitu ini ada penelitian ini bisa dimasukin nambahi menyempurnakan ini masuk tambah lebar. Ada ini penelitian ini pengembangan penelitian yang kemarin ini naik gitu. Akhirnya ini semakin lebar dan semakin naik. Karena apa? Apapun yang kemudian berkembang dimasukkan ke akar, ke batang atau ke cabang atau ke ranting. Jadi begitu kemajuan zaman, ada yang menemukan yang lain, kita lihat, kita belajar. Wah, ini bisa dimasukkan di sini menyempurnakan. Udah kayak gitu. Ilmu itu begitu. Jadi nggak ada ini ilmu ini menepis yang ini, kecuali ini salah, teori salah. Kurang sempurna ditepis, disempurnakan bahasanya. Alhamdulillah cukup membuka, menambah wawasan kita untuk lebih ya mudah-mudahan Lebih hati-hati juga membuat statement ya Bu ya. Jadi penting sekali untuk open minded, untuk perbaikan, mengurangi kesalahan yang masih ada
Dan yang jelas Tadi belajar tetap belajar. Ya, nggak ada ujungnya. non-stop learning. Non-stop learning, saya long life education. Mau terbuka lah, Iya. perangnya mau dibuka. Iya. Oke, ya. Itu sahabat Holistik ya, hasil bincang-bincang kita dengan Bu Cahya, Bu Heni, dengan Pak Puji terkait dengan apa, masing-masing ya, keilmuan beliau masing-masing. Harapannya lebih menyempurnakan, harapannya bisa menjadi lebih besar, lebih manfaat kepada masyarakat sekalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.